mau iklan itu sekreatif apa kalau tidak ada gunanya buat manusia, ya buat apa gitu loh. Ya kan jadi polusi visual nanti. Welcome to Pink Podcast bersama saya Kania Cita. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Pak Hermanto Suryanto atau yang bisa dipanggil dengan Om Acong. Yes. Halo Om Acong. Halo. Iya, kita hari ini mau ngomongin tentang pemikiran-pemikiran Om Acong nih di dunia kreatif. Siap. Kita langsung mulai aja kali ya. Yep. Gimana ceritanya Om Acong ada di Pink gitu? Perjalanannya gimana sampai situ? Panjang. Gimana ya? Jadi dulu itu salah satu foundernya itu kan Irawan Sumarjo. Om Iro. Nah, Om Iro. Nah, Om Iro ini tuh dulu sekantor sama gua. Di McCann kalau nggak salah. Ya di McCann. Nah, terus kita jebol dari McCann. Iro kerja sendiri, aku buka company sendiri. Terus tiba-tiba dia nge-WA tuh. Ketemuan dong gitu kan, terus ditawarin untuk join di Pantare dulu. Belum ada Pink kalau dulu. Belum ada Pink. Belum ada di Pantare. Terus karena gue udah punya company sendiri waktu itu, terus kita di hire lah sebagai consultant. Itu tahun 2004. Nah kemudian tahun 2005 karena kita saling cocok, terus ditawarin udahlah gabung aja company lu ke Pantare gitu kan. Ya akhirnya kita bergabung dah gitu. Nah sejak dari itu sampai sekarang dah. Terus kan. Oh gabungannya itu yang di Pink gitu ya? Dari dulunya Pantare kemudian kita buka agensi lain lagi, ada Mata Angin, kemudian ada Imadi, ada yang lain-lain. Ya akhirnya sampai tahun berapa ya, tahun lalu kalau nggak salah, ini yang udah sepuh-sepuh nih, yang udah tua-tua, ya udah kita dikumpulin semua di Pink dan basically kita menjadi board of advisory untuk agensi-agensi di bawah kita. Oke. Gitu. Om Acong berarti udah lama banget ya berkiprah di dunia kreatif. Berapa tahun tuh ya totalnya kira-kira? Wah jadi malu dah gue. Ketahuan umur ini. Tapi makanya pasti lebih dari 1 dekade. Ya lebih dari tahun, kalau nggak salah ya, itu dari tahun 94. Oke. Saya belum lahir kan. Nah itu dah yang bikin jadi gimana gitu. Oke, di sini aku mau nanya, dari perjalanan panjang di dunia kreatif ini, Om Acong tuh punya kayak prinsip atau framework berkreatif nggak sih gitu? Maksudnya menghasilkan produk-produk kreatif ini ada nggak prinsip-prinsip dasarnya gitu yang Om Acong selalu pakai lah dalam menghasilkan karya? Sebenarnya kalau dibilang prinsip dasar atau teori dasar gitu tuh nggak terlalu ada. Karena kan namanya zaman tuh terus berganti ya. Zaman terus berganti, cara orang berkomunikasi juga berubah. Media komunikasi juga berubah. Dulu mah kita kerjaannya bikin TV commercial, bikin print ad. Ya sekarang mah udah nggak ada print ad ya. Koran, majalah cetak gitu ya. Iya iklan cetak, terus iklan billboard. Makanya nggak ada satu framework yang baku. Ya. Tetapi mungkin kalau ditanya ada satu prinsip atau enggak, mungkin ada. Prinsipnya itu sebenarnya simple. Faham atau memahami manusia. Ya kalau dalam bahasa marketing dibilangnya katanya target audience, ya basically memahami manusia sampai ke dalam-dalamnya, gitu. Atau kalau di bahasa kerennya memahami consumer insight, ya. Sampai dalam tapi bukan cuma kulit luar. Ini banyak kan orang kalau ngasih consumer insight tuh kayak ibu sayang anak gitu loh. Ya semua ibu mah sayang anak gitu kan. Enggak sedangkal itu. Iya. Jadi kita memahami orang itu harus paham hidup kamu gimana,
nilai-nilainya seperti apa, culture-nya seperti apa gitu kan, terus struggle-nya di mana sih gitu kan. Ya hal-hal semacam itu yang kita harus gali ya. Itu bisa juga disebut cognitive empathy actually, empati kognitif itu. Something memahami, like that. Ya. Jadi memahami manusia secara lengkap lah. Iya. Karena in the end of the day, mau iklan itu sekreatif apa kalau tidak ada gunanya buat manusia, ya buat apa gitu loh. Ya kan jadi polusi visual nanti. Tapi gimana gitu. Om Acong menyeimbangkan itu tadi antara, maksudnya kan yang namanya iklan atau produk kreatif ini kan ada unsur seninya gitu ya maksudnya. Dan kadang-kadang artis punya ego lah, punya artis ego kayak estetiknya tuh harusnya kayak gini. Tapi bagaimana menyeimbangkan antara estetiknya itu dengan fungsi misalnya. Karena kan tadi Om Acong juga bilang iklan itu kan ada goalnya ya. Maksudnya ada message yang mau disampaikan, ada behavior yang mau dibangun dari situ. Gimana selama ini Om Acong membalance antara dua hal itu? Gini, yang pertama ide iklan itu harus muncul benar-benar dari consumer insight itu tadi. Ya, kita gali sampai dalam dan kita cari mana sih yang menarik. Gitu kan. Nah, kalau menyeimbangkan dengan sisi seni di dalam iklan gitu ya. Sebenarnya bukan seni-seni amat sih gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa baik itu visual maupun copy itu harus serve the purpose atau harus bisa menghidupkan ide yang kita punya ya. Contoh very simple ya. Nggak semua iklan harus diambil dengan gambar yang begitu cantik, yang cinematic gitu. Nggak semua harus begitu. Kalau kita punya ide adalah memperlihatkan orang dari kamera CCTV misalnya, ya kan? Jadi gambarnya harus ya merepresent CCTV kan? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, bagaimana kita mengatur art direction dari sebuah iklan, bukan mau cakep-cakepan, tapi bagaimana art direction atau copywriting itu bisa menghidupkan ide kita dan nyampe ke masyarakat bukan hanya dari informasi tapi juga dari feelings gitu. Ada pengalaman campaign yang buat Om Acong paling kayak menggambarkan prinsip ini tadi nggak maksudnya? Gitu, pernah nih kayak ngerasa ini eksekusi paling berhasil nih ya? Atau paling berkesan? Ada beberapa. Tapi mungkin aku kasih contoh satu kali yang terkepanjangan. Iya, boleh satu. Jadi gini, waktu itu kita dikasih assignment dari Tri untuk mengiklankan dia punya program atau dia punya produk gratis nelpon. Ya. Dan waktu itu kita sudah di era internet di mana orang tidak lagi terlalu familiar dengan telepon gitu kan. Nah, gimana ya untuk gratis nelpon gitu ya. Terus kita tanya-tanya orang gitu kan ya, lu masih suka nelpon nggak? Suka gitu kan. Sama siapa? Mak gua, bapak gua gitu kan, karena orang tua gitu kan mungkin generasi yang lebih tua cenderung belum mengadopsi internet pada saat itu. Exactly. Ini masih tahun 2000 berapa ya? 2007 No. 2012-an gitulah ya. Nah, terus ya kita menggali-gali lagi, ternyata kita menemukan bahwa anak-anak di Jakarta ini kan banyak yang perantauan. Ya. Dan orang tuanya masih di daerah mungkin. Banyak dari mereka ini yang nggak terlalu sering telepon orang tuanya. Jadi telepon orang tua itu cuma kalau perlu, ya, atau ya mau ada perlu baru nelpon gitu kan ya. Nah waktu itu kita coba mengangkat insight itu. Kenapa sih nggak say hi ke orang tua with no reasons gitu ya? Dan waktu itu kita bikin satu iklan di mana menggambarkan seorang ibu yang tinggal sendiri di rumahnya di daerah, dari setting dan sebagainya kita tahu dia tinggal di daerah. Mencoba untuk menelpon anaknya yang hidup di kota besar. Tetapi anaknya inilah tipikal anak kota sekarang, sibuk gitu kan. Sibuk sama pacar, sibuk sama kerjaan. Ibunya nelpon gak bisa dia angkat karena lagi ribut sama pacarnya. Ibunya nelpon lagi gak bisa angkat karena lagi sibuk kerja gitu kan.
Dan ibunya kita kasih lihat, ya gimana ya, kesepian, bangun tidur, lihat foto anaknya gitu kan ya. Sampai satu saat anaknya menelpon ibunya. Gitu kan, menelpon ibunya dan kelihatan banget si ibu ini seneng banget gitu loh ya. Terus kita tutup dengan satu lines gitu ya, headlines dengan telepon merubah rindu menjadi bahagia. Ya, nah iklan itu muncul, itu pertama kali aku kenal kata-kata baper. Ya, karena di Twitter itu banyak jadi komennya gitu ya. Aduh, trending bikin topics, baper bikin banget. baper banget. Gue langsung telepon mak gue telepon bapak gue gitu. Dan pada saat itu, even clients pada saat gue presentasi ke clients tentang ide itu, besokannya pada nge-WA. Lu gue langsung telepon mak gue. Aduh, ini Gitu. kelihatan banget ya skill storytellingnya bagus banget. Karena benar-benar bisa ke bawah nih visualisasinya Lah ya, waktu itu kan idenya itu dibangun. kerjaan kita lah sebagai orang iklan harus pinter jualan. Iya. Ngomong-ngomong soal Tri, dengar-dengar Tri ini salah satu klien yang cukup lama ya, kalau nggak salah udah 17 tahun ya, Ya, bareng 17 sama Pink. tahun. Dan dengar-dengar ada klien lain lagi yang juga udah cukup mulai lama nih, udah sekitar 4 tahun, 5 tahun berjalan. Yes. Nah, aku mau tanya, dari Om Acong ada nggak sih insights yang maksudnya dalam konteks ini bagaimana menjaga relationship dengan klien sehingga bisa sepanjang ini kerjasamanya, dan gimana membalance itu juga dengan proses kreatifnya gitu? Gimana ya? Nomor satu mungkin ya, kita harus sadar bahwa kerjaan kita sebagai advertising agency ini kan kita dibayar clients untuk mencari solusi, ya. Maka satu hal untuk menjaga relationship dengan clients adalah kita harus menempatkan diri kita menjadi bagian dari solusi, gitu, ya. Kadang-kadang gitu ya, clients telepon kita malam-malam gitu kan. Aduh Om, tolong banget nih, gue besok pagi butuh gini, butuh gitu ya. Mungkin banyak orang yang akan menjawab, gimana sih lu, ini kan udah jam 10 malam, lu butuhnya besok jam 9 gitu kan ya. Nah begitu kita menjawab seperti itu dan kita menjadi bagian dari problems gitu kan. I think di situasi seperti itu, apa yang kita selalu terapkan adalah clients kita tenangkan, coba ya gue cari solusi untuk itu, I will call you back in a few minutes, ya. Dan itu yang membuat clients itu lebih lebih merasa nyaman gitu ya berurusan dengan kita, dan dia merasa bahwa oh ini agency bisa diandalkan nih gitu Ya, kan, reliable ya. Nah selain itu juga saya tuh selalu bilang ke anak-anak juga gitu ya, bahwa ya bener lah, saya ini kan backgroundnya orang kreatif, orang dari creative department. Tetapi kalau kita kerja di agency, kita nggak bisa mengkotak-kotakkan, oh saya orang kreatif, saya nggak ngurusin account servicing gitu kan. Nggak bisa begitu gitu loh. Karena dari setiap personel di agency itu clients harus bisa mendapatkan a full service gitu loh. Saya sebagai orang kreatif, saya juga ngurusin planning, strategi ya. Oleh karena itu kalau ditanya clients about strategi, saya bisa langsung jawab ya, bisa langsung bertukar pikiran. Kalau ngerjain kreatif, ada pertanyaan, ada sanggahan, saya juga bisa langsung menjawab, bisa berdiskusi dengan clients. Dan begitu juga saya sebagai account service gitu. Ya, saya bisa of course saya nggak bisa ngurusin masalah dokumen-dokumen, pasti salah lah saya ngurusin masalah dokumen Maya. Tetapi at least saya bisa account handling gitu loh. Jadi semua yang kerja di advertising seharusnya itu menjadi all round gitu ya, all round di dalam arti
Dia ngerti kreatif, dia ngerti account service, ngerti strategi dan sebagainya. Gitu. Nah ini yang membuat clients itu juga merasa nyaman gitu loh sama kita. Jangan diskusi dengan clients, terus ditanya soal account service, terus kita bengong gitu kan. Nah clients juga pikir nih kenapa lu gitu kan. Gitu. Ya, I think itulah. Jadi bagian dari solusi dan menjadi orang yang multi-talented, ya, yang bisa diajak diskusi, bisa diajak tukar pikiran sama clients. Iya, sebenarnya mungkin istilah umumnya itu sekarang ya punya transferable skills atau general intelligence yang bagus sehingga tadi bisa cover macam-macam bidang itu dengan lebih dengan lebih lentur gitu kan. Betul. Nah ini mungkin ini menarik ya. Menarik dalam arti pemahaman umum tentang desain. Karena kita kerja di advertising itu tidak terlepas dari prinsip-prinsip desain. Ya. Kalau saya tanya ke orang, desain itu apa sih? Oh, desain itu membuat sesuatu hal menjadi enak dilihat, cantik dan sebagainya gitu ya. Saya selalu bilang enggak begitu, gitu kan. Desain itu secara prinsip ya, itu adalah intellectual thinking, pemikiran-pemikiran intelektual untuk membuat atau untuk menciptakan sebuah sistem yang mampu membantu manusia dalam mengatasi kehidupannya sehari-hari atau mengatasi kesulitan dalam kehidupannya sehari-hari. That is design, gitu ya. Jadi design nomor satu adalah intellectual thinking. Nah, banyaknya nggak paham. Betul. Apa sih intelek? Apakah sekolah S2 itu automatically kita menjadi intelek? Menurut saya kok enggak. Banyak orang bergelar master, PhD, tetapi kok kurang intelek menurut saya. Ya. Jadi saya selalu jelaskan ke anak-anak di kantor, intelek itu adalah kemampuan kita untuk melihat satu hal atau satu permasalahan dari berbagai macam sudut pandang. Masalah sudut pandang sosial, sudut pandang historis, sudut pandang teknologi, dan macam-macam yang lain. Gitu, ya. That is intellectual. Holistic lah itu ya. Holistic understanding thinking. Betul, understanding a problem, understanding a thing from many different point of views, gitu. Nah, ini berhubungan juga dengan bagaimana kita bisa menempatkan diri kita menjadi tadi yang kau bilang tuh a multi talent, a multi dimensions of intelligence, betul. Begitu. Iya, sayangnya gitu ya, di pemikiran umumnya justru banyak yang membenturkan antara art sama intelligence gitu. Maksudnya atau intellectuality tadi. Oh, orang-orang ya. Itu semua bergeraknya harus sejalan, gitu ya. Karena kalau cuma artistik ya istilahnya tanpa ada intellectuality ya nggak kemana-mana juga, gitu. Ya. Oke. Balik lagi ke experience Om Acong yang udah lama nih di industri kreatif. Apa sih tantangan-tantangan terbesar membesarkan company di industri kreatif dan gimana selama ini mitigate that lah gitu. Mungkin terutama di Pink di sini konteksnya. Tantangan terbesar. Challenge-nya gitu kan. Biasanya tiap industri kan kadang punya nature yang berbeda ya dalam challenge-nya itu untuk suatu company atau suatu brand di industri itu menjadi besar. Nah mungkin secara spesifik di industri kreatif itu apa menurut Om Acong challenge yang selama ini dihadapin? Kalau buat saya mungkin tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana kita menggroom atau menggroom itu membina ya. Membina anak-anak buah atau generasi teman-teman barunya ya. Generasi barunya ini untuk bisa ya itu tadi memiliki design thinking yang benar gitu loh ya. Mungkin itu buat saya challenge yang paling besar gitu karena it's easier to say than done gitu ya. Benar.
kalau di dalam industrinya sendiri, ya there is ups and down gitu ya. Tetapi ya normal lah namanya orang usaha gitu kan ya. Jadi yang penting mah kalau lagi di bawah ya kita mesti siap-siap atau berusaha untuk naik. Kalau lagi di atas ya kita harus prepare atau siap-siap diri untuk satu saat nanti akan turun gitu ya. Ya normal orang usaha lah gitu. Tapi dengan SDM atau tim yang tadi yang udah bagus gitu akan lebih bisa jadi yang ngadepin berbagai fluktuasi itu ya. Makanya itu jadi tantangannya gitu ya. Iya, selalu tantangannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari SDM kita gitu ya. Dan ntar dia udah pinter pindah ke orang lain kan ya. Itu mah udah capek. Normal dah. Iya, capek. Tapi saya beruntung banget ya. Saya beruntung banget beberapa key people di perusahaan kita ya itu udah lama banget sama kita ya. Ada yang dari tahun 2000 ya, dari awal berdiri 2004. Ya sempat keluar mereka ya, cuma balik lagi ke kita dan sama kita sampai sekarang. Di within our companies itu banyak yang udah belasan tahun lah kita sama kita dan ya udah ngerti culture-nya, udah ngerti pola pikirnya dan ya beruntung ada yang begitu. Meskipun ya banyak juga kesulitan-kesulitan yang tadi itu anak udah pinter dia keluar gitu kan. Kapan kita pensiun ya kalau begitu? Nggak jadi regenerasinya. Iya, nggak pensiun capek nih. Iya. Oke, terakhir nih Om Acong. Sebagai pelaku industri kreatif yang udah lama ya, udah senior, punya pesan nggak nih buat para pemain baru? Tentunya nggak ngasih resep dapur ya, cuman mungkin gimana mereka bisa contribute to the industry itself dengan mungkin cara yang bagus gitu ke depannya gitu kan. Ya kan pasti ada banyak nih yang baru-baru mungkin baru mulai agensinya sendiri atau baru bikin company-nya di industri kreatif. Sebenarnya sih nggak ada resepi ya. Nggak ada resepi. Okay. Tetapi satu hal yang saya selalu terapkan gitu ya, itu adalah kita itu sebagai, ya nggak cuma sebagai orang iklan kali ya, atau membuat perusahaan kreatif dan sebagainya. Satu hal, very basic principle buat saya, kita hidup harus membantu orang, ya. Banyak orang sekolah manajemen, sekolah marketing sampai tinggi-tinggi ke mana-mana gitu ya. Sebenarnya menurut saya the very basic principle about business, about marketing itu adalah membantu orang. Karena begini, kalau kita membantu orang tanpa kita sadari ya, lama-lama kita ini membangun value diri kita sendiri sebenarnya. Ya, contoh very simple, kayak tadi saya bilang, jam 11 malam klien telepon, Om Acong, gue minta tolong banget begini, gitu ya. Kalau kita membantu dia dan dia bisa kelihatan bagus di depan bosnya, kerjaannya selesai gitu kan, dia senang, automatically orang ini akan memvalue kita dengan baik, gitu loh. Ya, itu satu hal. Hal lain juga kalau kita membuat iklan, kita membuat desain, gitu ya. Rasanya iklan apa yang kita bikin adalah untuk membantu para konsumen kita, gitu kan, supaya dia bisa berkehidupan lebih baik, gitu. Ya kebetulan kita megang account Tri udah lama banget, gitu ya. Kita bisa, saya sendiri personally bisa melihat bagaimana banyak sekali konsumennya Tri itu bisa terbantu di dalam kehidupannya, ya kan? Dan awalnya kita kan yang mempromosikan gitu istilahnya ya kita coba membantu orang-orang inilah, ya. So nggak usah mikir kepanjangan, nggak usah mikir terlalu jelimet gitu ya. Pokoknya always find a way bagaimana kita bisa membantu orang. That's it. Tadi be a part of the solution. Be a part of the solutions dan akhirnya kita bisa jadi punya value gitu loh. Ya, kalau nggak pernah bantu orang tuh nggak punya value dah.
Ya, orang susah di jalan ditinggalin gitu kan. Tetangga kebakaran semborin bensin gitu kan. Jadi nggak ada value kita gitu. Oke. Ya, Thank you gitu. Om Acong. Thank you. Thanks Thank for you. watching. Hopefully you find this conversation insightful.